Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Merekayasa Kasus yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 12 dan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini masih melanjutkan kisah kebangkitan Yesus. Diceritakan bahwa mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Saudara-saudari terkasih, kita baru merayakan Paskah. Menurut Injil Matius, kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sebelum fajar menyingsing, mereka pergi ke kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus dari alam maut di satu sisi menjadi sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi para pengikut Yesus, khususnya untuk ke-12 rasul. Tetapi di sisi yang lain, kebangkitan Yesus menjadi sebuah berita yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi para pengikut Yesus. Berita kebangkitan Yesus menjadi babak baru yang memberikan harapan dan kekuatan yang sangat besar. Sebab ternyata Yesus mampu mengubah kematian dan maut. Yesus tidak seperti manusia yang lain. Manusia yang lain termasuk Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Musa mengalami kematian, dan belum ada di antara mereka yang bangkit seperti Yesus Kristus. Sementara bagi para musuh dan orang-orang yang membenci Yesus, berita kebangkitan Yesus menjadi sebuah kegagalan yang sangat besar. Sebab ternyata Yesus mampu mengalahkan maut dan kematian. Yesus tidak seperti manusia pada umumnya yang mati dan tidak mengalami kebangkitan dalam waktu yang singkat seperti yang dialami Yesus. Oleh karena itu, para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menyuap para penjaga. Dengan kata lain, mereka hendak merekayasa agar berita kebangkitan Yesus tidak menyebar. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali mendengar kasus atau peristiwa yang direkayasa. Kita mungkin masih ingat bagaimana seorang polisi bernama Pak Sambo merayakasa kasus kematian Yosua. Pak Sambo adalah seorang polisi berpangkat inspektur jenderal atau seorang polisi dengan bintang 2. Sementara Yosua adalah bawahan Pak Sambo yang hanya berpangkat brigadir. Pak Sambo dengan kekuasaannya yang besar mau menutupi kebenaran atas kematian Yosua. Namun, masalah ini pada akhirnya terkuak. Upaya Pak Sambo merekayasa kematian Yosua gagal total. Kasus ini mirip dengan kebangkitan Yesus hendak ditutupi oleh sebuah kebohongan atau rekayasa kasus. Tetapi pada akhirnya kita semua mengetahui bahwa berita kebangkitan Yesus tidak dapat disembunyikan atau direkayasa. Sebab pada akhirnya kebenaranlah yang menang. Kebenaran tidak dapat ditutup-tutupi atau direkayasa. Dari kisah Injil hari ini, kita belajar agar kita tidak menutupi atau merekayasa suatu kasus. Dengan berjalannya waktu, maka kebenaran akan terungkap. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kita tidak dapat menutup-nutupi atau merekayasa kasus yang mengandung kebenaran? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu dari alam maut adalah berita gembira bagi umat Kristiani. Sebab kebangkitan-Mu memberikan harapan kepada kami bahwa maut tidak lagi berkuasa. Kebangkitan-Mu adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat direkayasa. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.